Lah itu yang menjadi sebuah perhatian untuk kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya berpikir kuat di dalam kita beribadah kepada Allah. Titik lemah kita itu ada di mana? Titik lemah yang kita miliki pada saat kita beribadah kepada Allah itu titik lemahnya mana? Setan itu kalau masuk ke dalam daerah keimanan kita itu dari mananya? Ada yang overthinking, ada yang mungkin suudon, ada yang susah menghapuskan memori, ada yang mungkin dia dolim kepada binatang, ada yang mungkin tidak bisa baik sama tetangga, itu semuanya titik lemah. Dan jangan dikira tidak ada yang selamat dari jangan dikira ada yang selamat dari titik lemah. Yang selamat cuma Nabi dari titik lemah itu. Makanya Nabi itu sempurna. Sama kucing sempurna, sama binatang sempurna, sama istrinya sempurna, sama sahabatnya sempurna. Karena yang selamat dari titik lemah itu hanya Rasul. Makanya diberikan gelar maksum. Karena maksum. Dan itu yang kita harus paham. Ini yang kedua. Paham nomor 2? Udah paham, baru ditulis poin-poinnya. Tadi penjelasan 20 menit ditulis panjang itu. Atau kemudian ditulis poin pentingnya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang kita harus pahami tentang perjalanan kita ke surga itu apa? Yang ketiga, Ibu, ketika kita menuju kepada surga, maka ketika kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan ketika kita menuju kepada Allah itu menata harapan itu harus ada dan tidak boleh hilang. Walaupun kita sepakat kita pendosa. Kalau saya buatkan dengan kata dan quote yang indah untuk saya, menurut saya ya, kita memang pendosa. Tapi pendosa tidak boleh memiliki harapan kepada Allah tentang surga. Saya ulang kembali, kita memang pendosa. Tapi kita adalah pendosa yang tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah tentang surga. Ibu paham ya, salah satu pembahasan fikih itu adalah ar-roja awsa'u minal khauf. Roja, optimis, berharap kepada Allah itu lebih luas daripada rasa takut. Ibu tahu nggak? Apa sunnah yang kita lakukan kepada orang ketika sudah mulai tua dan menjelang kematiannya? Kalau orang mau meninggal dunia, sunnahnya apa Ibu kita? Kepada orang yang akan meninggal dunia kita ngapain? Talqin. La ilaha illallah. Itu sunnahnya kalau kita akan mengiringi, menemani, membersamai orang yang akan meninggal dunia. Memberikan talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi Ibu tahu nggak? Apa sunnahnya? Apa sunnahnya yang kita harus berikan kepada orang ketika sudah melewati usia paruh baya, sudah mulai sakit-sakitan, tapi belum sakaratul maut. Ibu tahu apa? Sunnahnya membangkitkan harapan dia kepada Allah. Jadi kalau ibu nemukan nanti bapaknya, ibunya atau suaminya sudah tua, sudah mulai sakit, jangan ceritakan tentang neraka yang pedih. Tapi ceritakanlah tentang harapan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah itu menyampaikan salah satu sunnah yang terlupakan itu memberikan harapan manusia kepada manusia ketika sakit, ketika dia harus memiliki harapan kembali kepada Allah. Jadi kalau ibu sakit, misalkan ya, ini kisah ya, saya ketika habis belajar dari kitab At-Tadhkirah, pada saat itu saya sempat mendapati bapak saya jatuh. Insya Allah ya. Saya saat itu jalan pagi-pagi di lapangan situ, di pojok situ. Jalan saya, bapak sama Basam. Insya Allah nggak terduga, ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Saat itu bapak sempat mau ke Aralia, mau turun, qadarullah nggak jadi karena pengen mandi. Oke, akhirnya beliau balik ke Bougainville, beliau mandi, saya tunggu di depan. Keluar kamar mandi, masuk. Akhirnya beliau pingsan. Ibu tahu apa yang saya doa sama istri saya saat itu? Saya berdoa, ya Allah, kalau engkau ridho, kasih kesempatan saya berkomunikasi. Tapi kalau engkau lebih ridho lagi, panjangkan umurnya kalau itu lebih baik untuk akhiratnya Bapak. Allah mengabulkan yang pertama.
Allah, bapak itu di rumah sakit 21 hari. Dari ICU keluar ke kamar biasa, masuk ke ICU lagi, keluar lagi, dan masuk ke ICU. Ketika akan masuk ke ICU, yang ketiga kalinya tidak boleh ditemani istri saya saat itu memberikan sebuah penguat, sudah pulang saja. Karena bapak itu tiap hari selalu nanya Mas Yusar dan Mbak Risma, kedua kakak saya. Saya istikharah, akhirnya dibawa pulang. Dalam perjalanan ketika bapak keluar, yang saya lakukan adalah saya teringat pesannya dari Imam Al-Qurtubi. Kalau kamu dapetin orang sakit, sudah semakin berat, yang kamu lakukan adalah timbulkan harapan dia untuk senang kembali pulang kepada Allah dengan apa yang baik tentang Allah dan apa yang telah dia kerjakan. Saya ngomong, bapak ini orang baik, ya, orang yang menemani kakak saya dengan tulus, mendidik saya dengan baik. Makanya kalau kita tanya, kalau kita punya waktu yang singkat, ngapain sih? Minta maaf dan sebutkan kebaikannya. Kenapa disebutkan kebaikannya? Karena dia akhirnya memiliki harapan yang baik tentang tempat yang akan dia tuju. Ibu ketemu anak yang kabur ke Malaysia. Ibu tahu tetangga ibu anaknya kabur ke Malaysia. Di Malaysia ketemu. Kira-kira ibu ngomong apa sama anak itu ketika ketemu di Malaysia? Kita pasti ngomong, ibumu nangis, berdoa tiap waktu, gak doyan makan. Kira-kira anaknya itu akan pulang atau tidak pulang? Pulang. Jangan ibu ngomong salah. Setelah kamu pergi, rezeki keluargamu tambah luar biasa. Ibumu tambah gemuk, bapakmu tambah seneng, gak akan pulang. Sama Bu, ketika orang akan meninggal dunia, jangan sebutkan, kamu ini dosamu ini, maksiatmu, lupa ya kamu dulu maksiatnya. Saya masih catat nih maksiatmu ini apa aja nih. Jangan Bu. Akhirnya dia benci kematian karena kematian itu akan mempertemukan dia dengan apa yang telah dilakukan itu. Tapi berikan harapan kepada dia bahwasanya dia kembali akan pulang. Ibu tahu nggak ada kisah nyata? Nabi pernah datangi seorang pemuda. Lalu pemuda itu ditanya, apa yang kamu temukan pada dirimu? Dia sakitnya udah berat, sudah lemas gitu di atas tempat tidurnya. Lalu Nabi kemudian berkata kepadanya, apa yang kamu temukan pada dirimu? Lalu orang itu berkata, pemuda ini berkata, aku takut dengan dosaku ya Rasulullah. Tapi aku punya harapan besar tentang Robku yang maha pengampun ya Rasulullah. Saya ulang kembali jawabannya Bu. Aku takut dengan dosaku ya Rasulullah. Tapi aku punya harapan besar tentang Robku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul Bu? Pemuda ini diamankan dari apa yang dia takutkan dan diberikan dengan apa yang dia harapkan. Apa yang dia takutkan, dosa-dosanya dan adab diberikan keamanan oleh Allah. Apa harapan pemuda ini? Dia bertemu dengan Allah yang maha pengampun. Allah berikan ampunan itu kepadanya. Menjaga prasangka kita yang baik sama Allah itu penting. Walaupun ini tampaknya sederhana. Ibu tahu nggak ada sebuah hadis. Dalam sebuah riwayat, ini di buku saya ada di Homeland Ausalin. Ada sebuah riwayat hadis. Di dalam riwayat hadis itu, ada seorang laki-laki. Dia harusnya itu mendapatkan neraka. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ketika Allah mengatakan masuklah kamu ke neraka. Orang itu berkata, "Hada laisa alladhi dhanni bika ya Rabbana." Ini bukan prasangkaku kepada dirimu. Lalu Allah tanya sama dia, "Lu prasangkamu kepada saya apa?" Lalu orang itu berkata, "Antaghfirli wa tarhamani ilal jannah." Saya itu berprasangka ya Allah, bahwasanya Engkau itu mengampuni saya. Engkau merahmati saya ya Allah. Maka Allah berkata kepada orang ini, "Ghafartu laka wa rahimtu." Saya maafin kamu, saya rahmati kamu. Masuklah kamu ke dalam surga. Harapan itu yang dia punya kepada Rabb-nya. Kita memang pendosa, Bu. Kita memang pelaku kemaksiatan.
Kita memang pelaku kedurhakaan. Tapi kita tidak boleh kita tidak boleh putus harapan tentang Rabb yang kita sembah untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan dari sisinya. Siapa sih dari kita yang nggak pernah berbuat dosa? Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita, Inna rahmati taghlibu ghadani. Itu yang dikatakan oleh Allah. Rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Allah itu paling tidak suka kalau namanya dipinjem untuk menghilangkan sifat rahmatnya. Sebagaimana Allah itu tidak suka kalau kita menjadi makhluknya lupa bahwasanya kebaikan Allah itu jutaan kali lipat daripada kebaikan ibu kepada kita. Allah tidak suka. Makanya kenapa orang yang putus asa di dalam Islam dinilai dengan hukuman dosa besar oleh Allah padahal cuma putus asa. Kalau zina dinilai dengan dosa besar, maklum, kita paham ketemunya alat khitan dengan alat khitan. Orang minum alkohol, kita maklum karena itu memasukkan minuman yang terlaknat. Tapi kenapa putus asa itu dinilai dengan dosa besar? Karena ketika kamu putus asa itu kamu lupa sifat rahmatnya Allah. Dan itu yang Allah benci ketika orang itu melupakan sifat rahmatnya Allah. Sebagaimana kalau kita membayangkan seorang ibu dilupakan kebaikannya oleh anak. Makanya inilah yang menjadikan kita yang ketiga, perbaiki prasangka kita kepada Allah setiap waktunya. Kita memang pendosa, kita memang pelaku kemaksiatan, kita memang pelakon kedurhakaan. Tapi harapan itu tidak boleh hilang untuk terus ingin mendapatkan rahmatnya Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Terlebih lagi kalau kita usianya sudah 40 tahun, Bu. Yang kita harus perbaiki itu apa? Cara menanamkan sifat rahmat untuk tumbuh pada hati kita untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Kalau kita di bawah usia 40 tahun, ingatlah adab. Supaya kita tidak melakukan dosa. Kalau di bawah 40 tahun ingat adab, ingat siksa. Supaya kamu tidak berzina, supaya kamu tidak minum alkohol, supaya kita tidak ngambil riba. Itu kalau di bawah 40 tahun. Tapi kalau kamu sudah menyentuh angka 40 tahun, dan para ulama itu mengatakan 40 tahun itu lonceng kematian yang pertama. 50 tahun itu lonceng kematian yang kedua. 60 tahun itu lonceng kematian yang ketiga. Dan kata para ulama salaf, sedikit yang mendengar lonceng yang keempat. Ketika melewati usia 70 tahun. Kalau sudah melewati 40 tahun, diperbaiki harapan kita sama Allah. Suruh anak kita, suami kita nyebutin kebaikan kita supaya kita senang ketika akan balik kepada Zat yang mencintai kita. Lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Saya itu masih ingat ada seorang ustadz sahabat saya. Ketika saya mendapati bapak semakin berat sakitnya, dia nelpon. Cuma mengatakan beberapa kalimat tapi menenangkan saya. Nggak apa-apa ustadz. Kita semuanya akan kembali kepada Zat yang mencintai kita lebih daripada ibu mencintai kita. Masya Allah itu. Kata-kata itu kayak guyuran hujan setelah terik selama 2 tahun ini. Apa Ustadz? Kalau dia di sisi antum Bapak, belum tentu antum bisa khidmah 24 jam. Tapi kalau beliau kembali sama Allah, dia kembali kepada Zat yang beliau imani sepanjang hidupnya dan cintanya Allah kepada beliau lebih besar daripada siapapun dari kita. Seorang ibu, berapapun kesalahan sang anak, selalu ibu lebih besar hatinya, lebih besar daripada kesalahan anak. Kalaupun ada seorang anak dihujat oleh seluruh dunia, seorang ibu dan bapak akan tetap berdiri di samping anaknya. Itu baru ibu. Seorang Allah yang sempurna. Makanya diperbaiki prasangkanya. Ibu nanti kalau dapetin ada temannya sakit gitu, semakin berat, datengin, katakan kepadanya. Kamu ini orang yang baik, ikut taklim, dulu pernah bantuin saya, supaya harapan dia itu senang kembali untuk ketemu apa yang telah dia lakukan. Jangan sekali-kali salah menempatkan rasa takut itu berlebihan, yang menyebabkan orang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Karena hidup itu harus 2 komponen yang harus dimiliki. Kalau kehidupan itu mobil, maka sesungguhnya mobil itu tidak akan harmonis dan tidak akan dibeli kalau tidak memiliki rem dan gas. Rem dan gas. Ada saatnya ngerem, ada saatnya ngegas. Kalau mobil cuma punya rem,
Berapapun harganya tidak ada orang yang mau beli. Gimana bisa jalan kalau cuma rem? Tapi kalaupun ada mobil bagus, bodinya kuat, tapi cuma punya gas, tidak punya rem, tidak ada yang mau beli. Karena dia khawatir akan jatuh kepada kecelakaan. Hidup itu ada khauf, ada roja. Kadang kita takut, kadang kita berharap. Harapan itu lebih luas daripada rasa takutnya manusia kepada Allah. Makanya para ulama dulu mengatakan apa? Ar-roja awsa'u minal khauf. Rojakmu itu harus lebih besar kepada Allah daripada ketakutanmu. Tapi harapan rojak itu tidak boleh menggampangkan dosa. Tentunya maaf ya Bu. Salah satu dosa besar itu apa? Sering memakai sifat ampunan Allah untuk berbuat dosa. Ini hati-hati. Sering memakai sifat ampunan Allah untuk melegitimasi dosa. Ya apa-apa. Bil riba. Allah Maha Pengampun. Tidak apa-apa zina. Allah Maha Pengampun. Ini Allah paling tidak suka difahami sifatnya dengan cara sebelah mata tanpa ilmu. Kemurkaan Allah kepada orang semacam ini besar. Karena menyalahgunakan sifatnya. Itu yang ketiga. Paham ibu-ibu? Kita menetapkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.